Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan suara saya dan gambar saya. Kali ini sudah sampai di huruf G. Kemarin nyari wayang huruf F itu ya nggak ada ya. Jadinya huruf G. Dan dari sekian banyak wayang berhuruf depan G, saya pilih Gendari ya, atau Gandari. Karena saya sebenarnya sangat suka dengan karakternya ya, dengan Gandari ini, karena penuh drama ya. Lahir tragedi juga salah satunya dari dirinya ya, dari Gandari. Baik, sebelumnya saya mau ngasih tahu bahwa kenapa sih saya langsung gambarnya sudah ada di sketch pensil. Sebenarnya di deskripsi sudah saya jelaskan sih ya, panjang sekali, tapi kan ya siapa sih yang mau baca deskripsi deskripsi apalagi panjang banget itu. Ya saya sampaikan saya sedikit ya, karena saya ini nggak pakai blak ya, atau nggak pakai ciplakan wayang, jadi langsung gitu di sketchbook saya, di buku gambar saya, kecil buku gambarnya, dan ya menggunakan ingatan ya dan sedikit referensi dari gambar wayang yang sudah ada bercampur dengan kreasi saya sendiri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda dari wayang saya, biarkan sajalah ya, saya suka seperti itu. Kalau Anda suka syukur, enggak ya nggak apa-apa, semoga bisa menikmati ceritanya. Jadi saya tidak menggunakan ciplakan, langsung gitu ya pakai pensil. Dan pas menggunakan pensil itu memang panjang sekali ya waktunya ya, bisa memakan waktu 1-3 jam tergantung kerumitan wayangnya. Jadi untuk menghemat waktu, saya langsung sketsnya udah saya bikin dulu, jadi video langsung menggunakan drawing pen ya gitu. Baik, ini wayang Gandari yang saya bikin ini juga kreasi saya ya, maksudnya di pewayangan sih saya belum pernah melihat tokoh Gandari itu matanya ditutup ya, maksudnya di pewayangan wayang kulit ya, bukan di wayang orang atau apa. Di wayang kulit saya hampir tidak melihat hasil tatah sungging wayang Gandari dengan mata tertutup. Nah ini saya buat dengan mata tertutup ya, karena ceritanya Gandari itu menutup matanya dengan alasan tertentu. Nanti saya akan ceritakan di sini. Bagi yang sudah tahu ceritanya, semoga mendapatkan versi yang berbeda dari cerita saya. Ya sekedar sebagai hiburan aja lah, rungon-rungon di waktu Anda lagi leyeh-leyeh gitu, atau lagi kerja gitu sambil mendengarkan saya, syukur-syukur suka. Baik, jadi ceritanya begini. Di Hastinapura itu kan lahir 3 orang putra ya, yang satu dari selir yaitu Widura. Yang pertama adalah Destarastra atau Deritarastra. Nanti saya akan menceritakan ini juga karena penuh drama juga. Saya suka kalau ada dramanya, itu bagus gitu, maksudnya ceritanya asik gitu. Nah, si Deritarastra atau Destarastra ini buta, padahal dia dinobatkan, seharusnya anak tertua akan dinobatkan sebagai raja ya. Nah, tapi karena buta maka tahta jatuh kepada Pandu. Pandu itu lahir pucat ya kalau di pewayangan Jawa. Kalau di pewayangan bukan pewayangan, dari kisah Mahabharata sih ya baik-baik saja, biasa saja. Dia juga akan mendapatkan kutukan Pandu ini suatu saat gitu. Kalau saya sih berpikir kalau kutukannya kan dia kalau di yang populer kutukannya adalah karena dia melakukan suatu kesalahan saat berburu sehingga dia dikutuk akan mengalami kematian ketika melakukan hubungan suami istri. Saya sih menafsirkan dia dikutuk jadi mandul ya. Nanti saya akan ceritakan dari tafsir saya sendiri. Baik, nah kembali ke di Hastinapura ada Destarastra yang buta, anak tertua, sehingga tidak menjadi raja. Maka yang dinobatkan adalah Pandu yang sehat ya, yang bisa, maksudnya untuk menjadi raja kan tidak boleh buta gitu. Saya sedang tidak mendeskripsikan fisik seseorang ya, saya tidak berniat ke sana. Nah kemudian tibalah waktunya untuk Pandu ini mencari istri ya. Zaman segitu nyari istri raja-raja itu pilihannya adalah sayembara tanding atau sayembara pilih. Kalau sayembara tanding atau tantangan-tantangan biasanya ada yang mengangkat gendewa, ada yang bertanding dengan siapa, kemudian yang memenangkan akan membawa putri dari kerajaan tertentu.
atau juga sayembara pilih. Jadi raja-raja akan berdatangan ke sana, kemudian putri tersebut yang dilamar oleh oleh raja-raja itu, dia akan memilih pasangannya sambil berjalan melewati raja-raja itu atau pangeran-pangeran yang datang untuk mencoba untuk mempersunting dirinya. Singkat cerita, Pandu berhasil mendapatkan pilihannya, adalah yang dapat ya itu adalah si Gandari, kemudian Kunti dan Madrim. Baik, saya akan ceritakan Gandari. Gandari itu dia berasal dari negara Gandhara ya. Anak dari Subala, Raja Subala. Gandhara itu kalau saya cari tahu itu konon katanya sekarang adalah Kandahar ya. Kandahar itu di Afghanistan dan itu kota Taliban ya di sana. Sekarang konon katanya kalau ditelusur-telusur. Nah, waktu itu Gandari seneng banget ya karena dia tahu yang datang melamarnya dari sekian raja yang datang itu salah satunya adalah Pandu, dan sudah terkenal bahwa Hastinapura adalah kerajaan yang sangat besar ya, kerajaan yang sangat besar. Jadi senang banget ketika dia akan persunting oleh Pandu itu. Dia akan berpikir saya akan menjadi permaisuri dari raja dari Pandu. Dia senang banget di perjalanan gitu, pulang gitu, pamer-pamer kepada, dia juga melihat ada Kunti itu, mungkin dia akan jadi istri yang kedua gitu, kemudian ada Madrim istri yang ketiga, tapi setidaknya saya adalah istri pertama dan saya akan, anak-anakku lah yang akan mewarisi tahta di Hastinapura gitu, di kerajaan Hastina. Singkat cerita, waktu dia pulang ternyata cita-citanya, angan-angannya itu meleset ternyata, teman-teman. Ternyata dia dijodohkan, dihadiahkan ya. Ini bahasanya kasar sekali saya, tapi ya zaman segitu memang begitu ya. Dapat istri, maksudnya melamar istri kemudian dihadiahkan kepada siapa gitu. Kalau sekarang dihadiahkan ya kayaknya beda ya, mungkin bahasanya dijodohkan atau apa ya. Tapi waktu itu si Gandari yang berpikir bahwa dia akan menjadi permaisuri dari Pandu, ternyata oleh Pandu diberikan kepada kakaknya, yaitu Destarastra. Dan shock gitu ya Gandari. Dia tahu cerita itu bahwa Destarastra itu buta gitu. Dia shock, tapi dia tidak bisa melawan gitu. Maksudnya ya sudah gitu, mau gimana lagi gitu. Pandu sudah memberikanku kepada Destarastra, ini adalah titah gitu, titah seorang raja gitu. Mau nggak mau saya harus melakukannya. Tapi di dalam batinnya ya tentu saja waktu itu dia masih muda banget ya, zaman segitu kan menikah kan bukan pedofil ya, maksudnya ya memang zaman segitu menikah ya umurnya masih sangat belia sekali gitu, mungkin ada yang 16 tahun 15 tahun gitu kayak gitu. Nah, diberikan kepada Destarastra. Destarastra waktu itu sebenarnya disuruh memilih ya. Jadi ceritanya itu dijajarkan 3 putri itu antara Madrim, Kunti dan Gandari itu dijajarkan, kemudian Pandu membiarkan kakaknya untuk memilih gitu. Dan karena kakaknya buta, dia maka mencoba untuk menerawang ya wajah atau sosok itu dari tangannya kemudian ditempelkan ke wajah gitu. Jadi dia meraba bagian wajah ketiga putri tersebut. Waktu dia pegang Madrim, dia bilang ini di batinnya ini terlalu kekanak-kanakan gitu, dan dia mengucapkan juga kepada Pandu itu. Dia ke Kunti, dia terlalu panas gitu, wajahnya, mukanya terlalu panas. Kemudian sampai di Gandari, dan ketika dia menyentuh wajah Gandari, menelusurkan jemarinya, kulit-kulit jemarinya di lekuk-lekuk wajah Gandari sampai dari jidat, mata, hidung, pipi, dan ketika tiba di mulut dari Gandari, dia bilang, ini pilihanku. Mulutnya sangat dingin. Ini pilihanku. Dan tentu saja ya, ada suara tokek. Tentu saja Gandari waktu itu sebenarnya menahan tangis ya, karena ternyata aku jadi istri Destarastra yang buta gitu.
dan tidak menjadi permaisuri gitu, karena tidak menjadi istri utama, maksudnya jadi tidak, keturunanku tidak akan jadi raja gitu, karena dia diberikan kepada Dhestharashtra, Pandu adalah rajanya. Ya sudah gitu. Dia menerima itu seperti yang saya ceritakan tadi, dan waktu hari-hari berlangsung, dia setelah peristiwa sebelum pernikahan itu lagi didandani untuk melakukan upacara pernikahan, dia meminta kepada embannya ya, atau asistennya lah ya, kalau terlalu kasar nyebut pembantu, sebenarnya sih ya nggak apa-apa juga gitu nyebut pembantu. Oke, asistennya gitu, asisten rumah tangga ya, atau ya emban lah ya, yang melayani dia itu pelayannya. Dek gitu katanya ke embannya itu, ya ibu gitu. Walaupun masih muda dia sebenarnya ibu gitu ya, tolong ambilkan kain. Buat apa ibu? Udah nggak usah rewel, ambilkan kain gitu. Oh, baik gitu. Terus diambilkan kain, habis itu sama dia disobek kainnya, seret, terus ditutupkan ke matanya sendiri. Kaget kan si embannya itu atau pelayannya, bu mau apa itu, kenapa matanya tutup? Dia bilang, aku akan menjalani hidup ini dalam kegelapan, karena setelah datang kemari semua bintangku runtuh, rembulanku runtuh, matahariku runtuh, yang ada hanya kegelapan, angan-anganku buyar hitam, kata dia. Aku akan menjalani hidup dalam gelap bersama suamiku, kayak gitu. Dan mulai saat itu Gandari menutup matanya dan sambil menikah dengan Dhestharashtra. Jadi dua-duanya, yang satu buta secara lahir, yang satu menutup matanya. Tapi kelak Gandari akan membuka matanya ya, nanti saya akan ceritakan mungkin di penghujung cerita ini. Nah, kemudian mereka menikah, tentu saja tidak menjadi raja. Saya kalau baca dan saya melihat dari pewayangan itu, kayaknya tuh Gandari penuh dendam gitu ya. Bisa jadi sebenarnya dia tidak melakukan itu. Bisa jadi dia merelakan semua hidupnya, ya sudah itu memang ini takdirku, bisa jadi seperti itu. Tapi mungkin juga tidak realistis juga kalau dia tidak memiliki rasa benci atau mangkal gitu ya kepada Pandu gitu. Karena gara-gara dia kemudian hidupku jadi begini gitu. Nah, waktu itu si Pandu bersama Kunti dan Madrim itu, Kunti sudah melahirkan seorang putra ya, yang namanya Yudhistira. Tapi si Gandari itu dia sudah hamil duluan sebenarnya, cuma nggak lahir-lahir. Jadi kehamilannya itu mencapai sampai 3 tahun dan nggak lahir-lahir, sementara Kunti sudah melahirkan Yudhistira. Itu kan gini ya, dia adalah seorang istri dari pembesar kerajaan. Kalau tidak segera memiliki keturunan atau tidak memiliki keturunan, maka bisa jadi dia yang akan disalahkan gitu, karena tidak akan ada penerus tahtanya kan. Bisa jadi gitu, Pandu kemudian putranya meninggal semua atau wafat semua, maka yang menggantikannya adalah anak-anaknya kan gitu, maka harus segera gitu punya anak. Tapi selama 3 tahun itu rahimnya ya dia nggak melahirkan ya, segitu aja gitu. Udah harusnya sih memang kayak rahim 9 bulan gitu ya, maksudnya udah siap-siap melahirkan, tapi sampai 3 tahun nggak lahir. Bentar, tak nyeruput kopi dulu, silakan sambil nonton gambar dulu. Nah, baik. Dan dia kemudian semakin kalut ya, ini kapan gitu nggak lahir gitu, sampai 3 tahun itu nggak normal gitu. Maksudnya kandungan 3 tahun itu nggak normal.
Sampai Kunti hampir melahirkan juga anak yang kedua gitu, yang kelak namanya adalah Bima ya, atau Werkudara atau Bratasena atau Bima ya. Nah tapi nggak lahir-lahir, akhirnya dia gelisah itu jalan-jalan di taman di kerajaan itu bersama dengan asistennya itu yang senantiasa menuntun dia ya. Jadi dia dituntun ke sana kemari oleh asistennya itu. Asistennya dari bawaan dia dari negara Gandhara ya. Asistennya dia dari kecil ya. Ayo ajak aku jalan-jalan gitu ke taman. Aku lagi stres katanya, aku lagi bimbang. Baik Bu gitu. Diajak jalan-jalan, tuh dia curhat dan seterusnya ya. Si asistennya itu yang mendengarkan saja. Sampai kemudian dia terduduk di sungai, bukan sungai ya sungai lah ya, anggap aja sungai. Saya kok nemu kata-katanya sungai, harusnya itu taman ada airnya itu, udah sungai aja deh. Ini ada suara tokek lucu banget. Dan seperti biasa itu Gandhari itu akan bertanya kepada asistennya ada apa di depan gitu, sedang ada situasi apa, kemudian asistennya akan menggambarkan dengan sangat detail ya pewartanya dia. Nah terus tanya itu asistenku gitu, ya Bu, ini bunga matahari di depan udah mekar belum? Oh sudah Bu. Ini saya lagi di sungai ya. Iya Bu, ini jernih banget airnya. Coba gambarkan. Ini ada ikan-ikan Bu. Wah ada ikan cupang juga Bu. Itu keluyur-keluyur di sini. Wah itu boncel itu. Nah boncel itu apa? Ikan gabus. Oh ikan gabus. Ya. Terus ada apa lagi? Coba ceritakan. Wah Bu, ada yuyu Bu. Kepiting ya Mas ya. Ada yuyu. Oh ya ada. Wah Bu, yuyunya itu melahirkan. Nah kecoplosan itu ngomong itu, nggak sadar. Aduh maaf Bu gitu. Karena takut menyinggung ya. Takut menyinggung, kalau ngomong melahirkan tuh takut menyinggung Gandhari. Nggak apa-apa, lanjutkan aja. Dia melahirkan apa gitu, kepitingnya melahirkan banyak ya. Iya banyak banget Bu, maaf Bu tapi saya keceplosan. Aduh maaf banget Bu, tolong saya dihukum aja. Enggak, ngapain aku hukum kamu gitu. Kamu kan ngomong apa adanya aja gitu, nggak usah ditutup-tutupi. Saya sudah menutup mataku, tolong jangan ditutup-tutupi lagi gitu. Baik Bu, maaf Bu, ceritakan lagi. Ini yuyunya ngeluarin anak dari batok perutnya itu banyak banget. Oh iya. Terus itu waktu itu lagi sore hari ya, mau surup gitu, mataharinya mau turun. Semoga itu bayiku anakku ini, aku punya anak yang sama banyaknya kayak anak-anak yuyu itu, banyak banget brul. Biar semuanya lega gitu dari tubuhku, mungkin kebencianku, mungkin rasa cintaku, mungkin rasa laparku, cita-citaku semuanya bisa lahir di situ. Tidak di batinku, tidak di pundakku, tidak di kakiku, tidak di perutku, semuanya lahir di situ. Terus saja ngomong itu. Tiba-tiba dia diam, set gitu. Dan waktu itu matahari tinggal segaris lagi mau angslup ke barat ya, ufuk barat. Tiba-tiba dia terdiam, tek gitu. Bu kok diam gitu? Bu, digoyang-goyang tangannya itu. Asistenku, ya Bu, ambilkan kayu yang besar. Hah? Buat apa Bu? Cepet ambilin, tegas. Iya Bu. Nah dari taman itu nyari kayuan susah, glusur terus nyari di dapur kerajaan, ketemu kayu bakar itu diseret gede banget. Maaf Bu lama gitu, ini kayunya. Iya, itu kayu, pukulkan ke perutku. Hah? Gimana Bu? Kamu denger kan? Iya tapi Bu, udah pukulkan ke perutku. Wah nggak berani saya Bu. Kamu pengen tak bunuh atau gimana itu? Ampun Bu, ampun. Ya udah, kamu kan jadi asistenku. Kamu aku bayar. Kamu udah aku anggap sebagai adikku juga. Kasih sayangku juga banyak. Maaf ya saya gelegean. Kasih sayangku juga udah ke kamu tuh udah kayak saudara sendiri. Dan saya minta, ini yang kedua kalinya ya. Dulu aku minta kamu untuk nutup mataku pakai kain, sekarang pukul kandunganku ini, perutku ini dengan kayu itu. Tapi Bu, sekarang gitu, langsung pas ngomong bentar, baik Bu, tuh sambil merem gitu, tarik nafas, digebukin kayu bakar yang gede itu di perutnya Gandhari. Gandhari guling-guling, aduh lara, aduh sakit, maaf Bu, aduh Bu jangan.
dah pukul lagi gitu, aku akan tahan nafas. Aduh, baik Bu, pukul lagi, jebret, terus dipukul. Dan saat pukulan kesekian gitu, tiba-tiba ngerasa pengen melahirkan, dan lahir itu di saat itu juga, lahir gelundung keluar dari rahimnya Gandari itu sebongkah daging bercampur darah, gumpal-gumpal, gelondongan, terus diam, gelundung, cuma diam mendengar suara, dia merasa lega, wah aku udah lahiran. Mbaknya bingung, ini apa gitu, kok keluar kayak bola, kayak bakso gitu, dan ya dengan darah juga ya. Terus Gandari kan mikir, aku udah lahiran ya? Iya Bu, udah lahiran. Akhirnya aku lahiran, kok aku nggak dengar suara tangisnya? Ampun Bu, ini anakku cewek apa cowok gitu? Ampun Bu, ini Bu, ini bukan manusia yang lahir. Hah? Maksudnya apa? Ini gumpalan bakso gitu. Gumpalan bakso gimana? Daging Bu gede banget. Marah, mana dagingnya? Ini Bu, digelundungin kan, dideketin ke kakinya Gandari, udah menyentuh kakinya sama Gandari, diinjek-injek gitu. Aku udah ngandung kamu 3 tahun, lahir cuma daging kayak gini, diinjek-injek, jebret. Aku udah nunggu agar aku punya putra untuk menggantikan posisi ayahmu. Nanti kamu mungkin akan jadi raja menggantikan Pandu itu, setelah anak-anaknya mati atau kita bunuh gitu. Tapi yang lahir adalah daging. Apa diinjek-injek, jebret sana. Marah semarah-marahnya hingga daging itu pecah, terus ditendang-tendang sama Gandari itu di taman itu, mencar-mencar entah kemana, dan menjadi 100 pecahan daging ya, keping daging dari besar itu, jembek itu mencerat kemana-mana gitu, mencelat di taman. Habis itu dia pingsan, mungkin karena lelah, marah, sama shock juga ya, setelah 3 tahun mengandung, digebuk-gebuk perutnya dan melahirkan segumpal daging bakso. Nah, habis itu dia ya berita itu kemudian tersiar ya di Hastina itu. Datang itu tabib dan seterusnya, dokter itu. Terus Bisma juga ada di sana, Destarastra juga ada di sana, ikut berbelasungkawa, ikut mencoba menenangkan kalau misalnya Gandari itu siuman. Pas dia bangun, dia nangis gitu, nangisnya, nggak ngomong, ditenangkan, tetap nggak mau ngomong, cuma nangis saja. Terus tiba-tiba, penulis jeniusnya datang lagi. Si penulis jeniusnya datang, tuk si Abhyasa datang. Terus dia bilang ke Gandari, tenangkan dirimu. Aku sudah menutupi daging-daging yang lahir dari rahimmu itu dengan daun lompong. Di taman itu aku tutupi. Kamu berdoalah bahwa gumpalan daging itu akan menjadi manusia, menjadi putramu. Kelak kalau misalnya terdengar suara lolongan anjing dan hewan-hewan di seluruh penjuru Hastinapura ini, datangilah lokasi di mana aku menutupi daging-daging itu dengan daun lompong. Habis itu si Abhyasa pergi, barulah kemudian si Gandari terdiam. Kemudian setelah itu jam berapa ya, anggap aja misalnya jam 1 pagi itu, suara lolongan serigala, anjing, auman, hewan-hewan buas, semuanya rame gitu. Nah, Gandari ingat omongannya biasa, dia datangi, dan ternyata ya, gumpalan-gumpalan daging itu berubah wujud menjadi anak ya, menjadi 99 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dan kemudian Gandari bilang, ini adalah anak-anakku, kalian adalah penerus Wangsakuru,
ya Kuruwa ya, Korawa lah ya, gitu. Nah, di singkat cerita kita akan loncat setelah pas perang Baratayuda ya. Di perang Baratayuda semua kecuali Yuyutsu dan Dursila atau Dursilawati itu akan tewas dalam pertempuran di Baratayuda ya. Semuanya tewas. Jadi setiap hari Gandari itu di pertempuran itu mendapati berita anaknya tewas, 10, 5, 3 itu 20, sampai kemudian tersisa satu orang, yaitu yang paling tua, yang paling kuat. Dia adalah Duryodhana ya. Maaf tadi saya menyebutnya Dursasana. Tersisa satu-satunya sang putra mahkota, yaitu Duryodhana. Nah, saat pertempuran terakhir itu malam harinya, dia mengirim utusan kepada Duryodhana di tendanya. Si utusan itu mengatakan bahwa dengan amplop surat ya, dibaca oleh Duryodhana, isinya adalah, "Nak, segeralah ke tempatku, temui aku malam hari saat semuanya sedang terlelap, mandilah dan datanglah dengan telanjang. Aku akan memberimu kesaktian sehingga kamu akan kebal berbagai macam senjata. Datanglah tepat waktu." Nah, Duryodhana mendapat itu, kemudian dia langsung melakukan perintah ibunya. Dia mandi, keramas, nyemplung di telaga, dan dia dengan telanjang jalan kaki menuju istana ya, ke tempat ibunya, ke kediaman ibunya, datang ke sana. Nah, di tengah perjalanan dia bertemu dengan Kresna ya. Kresna berpihak pada Pandawa. Bertemu dengan Kresna. Kresna ketawa gitu. "Loh, kamu kok telanjang Duryodhana?" gitu. Jadi ini kalau malam itu mereka baik-baikan gitu ya. Kalau siang mereka bertempur gitu. Sebenarnya ada sih pelanggaran yang terjadi oleh Adipati Karna, nanti saya ceritakan itu malam hari. Nah, "Loh Duryodhana, kamu mau kemana? Kok nggak pakai baju telanjang, tolat talet gitu? Mau kemana gitu?" Duryodhana, ya santai aja, ketemu cowok sama cowok ya, dia sama cewek juga begitu ya, namanya juga raja ya, terserah dia itu mau telanjang mau apa. "Aku mau ketemu ibuku." gitu. "Loh ngopo?" Wah, itu dia ketawa. "Ibuku mau memberikan aku kesaktian gitu. Aku suruh datang ke sana." Terus, "Weh, kamu mau datang menghadap ke ibumu dengan telanjang?" "Lah ya emang kenapa?" gitu kata Duryodhana. "Ya apa nggak malu? Ya setidaknya itu pakai cawet atau apa gitu, ditutupi lah. Nanti saya tahu kok ibumu akan memberikan mantra tertentu lewat matanya, karena selama ini kan dia menutupi mata." "Loh kok kamu tahu?" gitu. "Ya tahu lah, saya kan Kresna gitu, serah. Dia akan menyinarimu dengan sorot matanya yang selama ini ditutup kain. Nah, kalau ibumu membuka kainnya dan melihatmu, masa kamu nggak malu ngelihat tit?" Nah, ini saya sensor ya. "Tit-titmu itu luntang kelantung kayak gitu." Nah, Duryodhana, oh ya, kok aku goblok ya?" "Nah iya, ya ditutupi lah. Setidaknya tutupi biar nggak malu. Nggak punya sopan santun, masa kamu kan raja, putra mahkota." Ya. Ya udah ya, itu sampai ketemu besok di pertempuran terakhir." "Siap." Gitu udah. Jadi mereka ngobrol biasa gitu, siangnya ya jelas perang gitu. Nah, akhirnya menuruti saran dari Kresna itu, dia nyari daun ini daun pisang gitu ya, lepas daun pisang dan kemudian ditutupkan ke kemaluannya. Jadi meliputi dari pusar ke bawah sampai paha, lutut ke atas ya, kemaluan juga. Menghadapi ibunya. "Bu, aku datang." "Wah anakku," gitu. "Sini nak, sini." "Mana Bu, katanya mau ngasih kesaktian." Iya, sini. Berdirilah di depanku. Jangan melenceng ya, karena ibu nggak bisa lihat kamu. Ibu hanya akan membuka kain ini satu kali saja. Dan aku ingin melihatmu. Dan aku akan memberikan kesaktian kebal senjata dari sorot mataku." "Baik Bu, saya sudah siap." Pas di depannya ibu. Nah, akhirnya si Gandari membuka kainnya penutup matanya untuk pertama kalinya sejak dia menikah dengan Distarastra.
Dibuka ya silau tentu saja ya, seret gitu, dan sinar itu keluar dari matanya si Gandari menyinari si Duryodhana seluruhnya. Pas mau ditutup kan kelihatan dia, kemudian setelah itu dia menutup lagi matanya. Pas mau ditutup matanya menggunakan kain itu lagi, dia kan bisa melihat tuh, loh nak itu sebentar, gimana bu, itu udah posisinya udah ditutup matanya. Tadi kok kamu pakai penutup ini ya? Apa bu? Itu kemaluanmu kamu tutupi pakai sesuatu. Wah ya kan, masa saya nggak punya sopan santun bu. Waduh gitu. Kenapa bu? Ya itu artinya bagian itu, kemaluanmu, pahamu gitu, adalah kelemahanmu yang tidak tersinari oleh sorot mataku. Kamu harus lindungi itu karena itu tidak kebal senjata. Wah baik bu gitu. Nggak apa-apalah, kemaluanku nggak sakti, yang penting badanku kebal gitu. Terus akhirnya pergi. Nah dari situlah kemudian kematian siapa Duryodhana itu terjadi ya. Pahanya remuk dihantam gada oleh Bima, itu nanti ada ceritanya lah. Yang penting Gandari sudah tuntas secara singkat saya ceritakan. Nggak singkat sih, ini panjang banget. Padahal pengennya tuh singkat. Berapa menit ini? Wah 31 menit. Baik. Nah, dan Gandari di akhir cerita pewayangan itu sebenarnya berdamai ya dengan Kunti, dengan Kunti, dengan siapa, Destarastra, dan kalau mereka naasnya akan wafat di tengah hutan karena sudah tua gitu, kebakaran, hutannya kebakaran, pondoknya kebakaran, dan mereka bertiga tewas di sana ya, setelah perang, jauh setelah perang, pensiun dengan kematian terbakar di tengah hutan. Tapi sebelum itu dia sempat melepaskan kutukan kepada Krishna. Nanti kapan-kapan saya ceritakan untuk tokoh Krishna mungkin, atau dengan yang lain ya, yang ada sambung pautnya dengan kutukan dari Gandari, kutukan juga kepada Yudhistira ya. Itu cerita dari saya yang nggak singkat tentang Gandari. Banyak kurangnya tentu saja karena saya sambil mengingat-ingat, saya nggak pernah pakai teks atau apapun gitu ya, di tangan saya kosong melompong itu, saya cuma ya ini depan saya ada seruputan kopi sama ada kebul-kebul udut itu. Nah ya semoga bisa diterima. Banyak kurangnya dari cerita saya adalah seorang storyteller yang buruk ya, saya juga tukang gambar yang buruk, jadi ya beginilah hasilnya. Mudah-mudahan ya suka semua sama cerita ya, sama gambarnya. Syukur-syukur di subscribe ya. Channel saya ini memelas banget sih. Masih banyak nih lembar dari buku gambar ya, saya masih kosong, biar saya semakin semangat untuk gambarnya dan berceritanya. Baik, semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat gitu. Semoga kita sebagai orang tua tidak pernah menutup mata kita kepada anak-anak kita ya, walaupun seperti Gandari menutup matanya, tapi sebenarnya batinnya tidak pernah menutup mata batinnya untuk anak-anaknya. Dia tetap sayang kepada anak-anaknya. Dia hanyalah seorang ibu, orang tua ya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari kita ya, menjadi anak-anak yang tumbuh baik, menjadi anak-anak yang baik. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, amin. Sampai ketemu lagi di cerita dan gambar berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah mendengarkan, menyimak, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.